Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Himawan. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Bahrul Ulum Kawali. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, Program Studi Pendidikan Fisika, dengan nomor peserta 201502959817. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bahrul Ulum Kawali. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Boleh masuk? Boleh ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Udah makan belum? Sudah. Kalau ada yang belum makan nanti boleh istirahat pertama saja ya. Hari ini jam ini karena waktunya untuk pembelajaran apa? Fisika. Terima kasih. Nah, dan selanjutnya untuk supaya pertemuan kita pada hari ini lebih berkah lagi, untuk itu kita awali pembelajaran pada hari ini dengan apa? Dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Augie. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya kalian yang sedang mencari ilmu, itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dalam menyerap ilmu ya, ilmu di sekolah ini. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Alif Muhammad Rizal, Amiruddin, Augie Samsul Fajar, Komalasari. Nah, sebelum Bapak lanjut kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin nanya dulu nih, ada nggak dari teman-teman di sini, teman-teman kalian yang ke sekolahnya itu memakai sepeda? Ada. Nah, itu sebenarnya ketika dari rumah ke sekolah memakai sepeda, tuh ya, perjalanannya itu kadang tidak rata terus ya, seperti jalan tol. Tidak, kadang kita menemui jalanan menanjak, kadang kita menemui jalanan turunan. Nah, itu di dalamnya itu ada yang disebut dengan energi. Nah, yang Bapak tanyakan, kira-kira energi apa saja sih yang ada dalam peristiwa tadi tuh? Dari kita naik sepeda, berjalan sampai tiba di sekolah. Ada yang tahu coba? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Augie. Ada di sana ada energi potensial. Ya. Ketika apa tuh energi potensial? Ketika sepeda menjalani tanjakan. Ya, ditanyakan. Terus ada energi apa lagi? Lalu ada energi kinetik. Ya, kinetik. Sepeda melalui jalan yang menurun. Oh gitu. Ya. Terima kasih Augie atas jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Augie. Nah, selanjutnya Bapak juga punya informasi seperti ini. Tadi ketika naik sepeda, itu kita apa? Kita goes. Ketika kita goes, perlu apa tuh? Kita tuh perlu tenaga. Nah, kira-kira
tenaga yang kita hasilkan tuh dari mana? Dari makanan, ya. Dari makanan, betul, Augi. Dari makanan. Dari makanannya itu sehingga menghasilkan apa tuh makanan? Menghasilkan energi ya. Energi dari makanan yang dirubah menjadi energi gerak, bisa ngegoes, bisa menggoes kita tuh ya. Nah, makanya di sana ada yang namanya apa tuh? Ada yang namanya energi. Dengan adanya energi kita bisa menggoes. Atau kita bisa melakukan yang namanya usaha, ya. Betul? Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak juga punya video animasi terkait dengan hal tersebut dan coba kalian juga berikan tanggapan terkait dengan video yang akan Bapak tampilkan. Nah, ini ada gambar yang pertama nih. Tuh. Ya. Dia ngedorong sampai terjatuh. Sampai terjatuh dan bangun lagi, tapi terjatuh lagi. Tapi lemarinya enggak bergeser atau bergerak ya. Nah, kemudian kita lihat yang satu lagi. Nah, beda dengan yang seperti ini. Lagi sambil senyum dia tuh, ngegesernya tuh. Ya. Nah, dari tadi aktivitas dari gambar yang animasi yang tadi disampaikan dalam video itu sama-sama membutuhkan energi ya. Tetapi ada perbedaan dari apanya? Dari benda yang didorongnya itu ada yang berpindah, ada yang tidak. Nah, itulah yang terkait dengan energi yang bisa menghasilkan usaha. Ada energi yang bisa menghasilkan usaha, ada yang tidak bisa menghasilkan usaha. Berarti kita bisa simpulkan bahwa usaha itu muncul karena adanya energi. Makanya usaha itu didefinisikan sebagai energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, karena usaha itu harus dengan adanya energi gitu, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, melalui penyelidikan dari berbagai sumber yang disediakan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara usaha dan energi dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis konsep fisika mengenai macam-macam bentuk energi. Tadi sudah ya, sebagian bisa kalian sebutkan ya mengenai bentuk-bentuk energi itu ya. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan dengan sistematis. Dan nanti kalian juga akan belajar secara berkelompok. Ya, secara berkelompok yang harus membuat suatu laporan hasil penyelidikan secara sistematis. Kemudian yang keempat, melalui penyelidikan peserta didik dapat merancang hasil dari eksplorasi terkait energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang terakhir, nah ini untuk penilaian keterampilannya. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan konsep energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, namun Bapak di sini punya beberapa pertanyaan juga. Nih, coba sebagai gambaran Bapak untuk mengetahui kesiapan kalian itu seberapa siap sih belajar fisika gitu ya. Kemudian seberapa memahami sih konsep fisika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak punya beberapa pertanyaan. Boleh dijawab langsung saja ya.
Kebaca nggak? Yang nomor 1, jawabannya yang mana? Perhatikan benda berikut: 1 baterai, 2 generator, 3 bola lampu, setrika listrik, rice cooker, oven. Contoh benda yang mengalami perubahan energi yang sama ditunjukkan oleh nomor 4. 4 itu setrika listrik, berarti apa di sana? Perubahannya, perubahan energi apa? Ayo, jawab semuanya bareng-bareng. Misalkan 4 dan 5 ya. Jawaban dari siapa tadi? Dari Augie. 4 dan 5. 4 itu setrika listrik, berarti perubahan energi dari listrik ke panas. Kalau rice cooker, listrik ke panas juga. Oven ke panas juga. Berarti jawabannya betul tidak? Betul. Nah, kalau kita menemui sudah jawaban yang betul, udah aja kita jawab itu ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Nah, nomor 2. Ayo. Silakan yang jawabnya siapa cepat dia dapat ya. Silakan jawab secepat mungkin. Silakan nomor 2, jawabannya apa? Apa A? Alatnya apa itu? Oke, nomor 3. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah betul tidak C jawabannya? Kimia menjadi panas. Gimana, masih semangat anak-anak? Harus semangat dong ya, masih pagi, masa udah loyo. Nah, ini Bapak juga punya video ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini juga. Bisa kalian perhatikan di sini gambar apakah tersebut ya. Silakan simpulkan sendiri. Kemudian nanti dicari kira-kira apa sih yang mau kita identifikasi masalah dari video yang Bapak sampaikan nanti ya. Silakan diperhatikan nih. Ada yang nggak berani nggak kalau naik ini nih? Kalau Bapak nggak berani tuh, naik kayak gini nggak berani. Wih, tuh ya. Bahagia selamat tuh. Bahagia karena mereka selamat naik apa naik? Naik roller coaster tuh ya. Tuh lihat. Ditarik dulu ya. Ditarik dulu sebagai awalnya ditarik nih. Ditarik dulu baru kalau sudah di atas biarin aja nggak pakai apa-apa tuh. Udah weh, sageleyeng nak. Tariknya tarik gitu kan. Jadi dia itu hanya butuh awalannya saja untuk naik. Kesananya dia mengandalkan tadi apa? Energi potensial, energi kinetik, ya. Nah itu kira-kira kalau misalkan kalian bisa cermati tuh, bagaimana antara energi potensial, kinetik. Jadi energi kinetik kan kalau menurun energi kinetik, otomatis dia punya energi untuk apa? Untuk bisa naik ya. Nah di sana muncul energi potensial tuh, energi potensial. Nah energi potensial puncaknya ada di paling atas tuh. Menurun lagi, kinetik lagi, potensial lagi, kinetik lagi, kinetik. Gitu ya terus. Nah itu di sana berarti ada apa? Ada seolah perubahan energi, ya. Di atas muncul energi potensial. Ketika menurun ke bawah, energi potensial menghilang, tetapi muncul energi kinetik. Energi kinetik itu energi apa? Energi gerak kinetik tuh, ya gerak. Potensial di luhur jangawahan pan. Namun orang
lamun orang ek naik ka gunung, namanya bukit atunya sorodotan dina gunung anu taneuh. Sok ngawahan heula teu? Kadang tina nu pudunan, ngawahan heula ti luhur. Lompat teh supaya bisa jang. Atau dina motor. Lamun langsung digas langsung nanjak kuatan moal kudu ngawahan heula lamun bisa mah bari mudun gitu kan. Karek bisa naik. Udah ya. Nah, untuk kita dapat mengidentifikasi masalah, maka di sini Bapak punya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan diidentifikasi masalah yang tadi disampaikan dari fenomena apa? Roller coaster. Silakan dituliskan, dibubuhkan pada LKPD ini. Untuk kelompoknya sudah kan ya yang minggu kemarin kelompoknya? Ya, silakan dikerjakan. Di sana juga ada sumber bacaannya juga. Ada buku paket. Kemudian ada juga referensi lainnya, bisa melalui web ya, internet. Atau dari bahan bacaan yang Bapak berikan. Di sana ada tujuan ya, tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk penggunaan LKPD-nya juga ada. Kemudian ada stimulus yang Bapak berikan tadi ya melalui sebuah video. Itu silakan dilihat lagi. Kemudian ada artikel. Ada artikel juga terkait dengan roller coaster. Kemudian dicari informasinya mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi itu untuk mencari informasi dari masalah yang telah diidentifikasi. Seperti itu. Silakan. Bisa dimulai dan apabila ada yang ditanyakan boleh diungkapkan ya. Nah, tadi kan videonya sudah sama-sama disaksikan ya. Bapak menyuruh untuk mengidentifikasi masalah. Ada yang bisa menyebutkan tidak contoh dari identifikasi masalahnya? Ya, Dewanti. Mengapa roller coaster mampu bergerak hingga mencapai puncak ketinggian? Oke, terima kasih. Bagus ya, itu pertanyaan pertama. Mengapa roller coaster mampu bergerak hingga mencapai puncak ketinggian? Nah, itu bisa dijadikan salah satu identifikasi masalah dari video yang tadi disampaikan. Nah, itu ya seperti itu. Silakan cari lagi permasalahan-permasalahan yang muncul dari video itu, kemudian cari informasinya juga. Ya, silakan lanjutkan. Sudah beres belum identifikasi masalahnya? Nah, mencari informasinya sudah? Sudah. Mengolah informasi sudah? Nah, kita berarti tinggal ke tahapan memverifikasi. Jadi memverifikasi di sini perwakilan dari masing-masing kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Silahkan untuk mempresentasikan apa hasil dari diskusi.
identifikasi masalah, mencari informasi, mengolah informasi, silakan diinformasikan kepada kelompok yang lainnya. Kemudian yang lainnya juga saling menanggapi. Siap? Siap. Untuk lebih semangat lagi, masih semangat tidak? Masih. Cuman masihnya masih. Masihnya masih gitu ya. Jadi kita Bapak punya tepuk ya. Barangkali sudah tepuk tangan. Kalian juga sudah sebagian tahu ada yang namanya tepuk semangat ya. Udah tahu belum? Ada yang belum tahu? Udah. Tepuk ada yang belum tahu katanya ya. Tepuk semangat itu tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Gimana, udah semangat? Sedikit semangat nambah? Ada? Oke. Nah, kita langsung saja kepada penampilan untuk memverifikasi pengetahuan informasi kepada kelompok 1. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan perwakilannya. Dan tolong untuk ditanggapi ya oleh kelompok lain, minimal ada 1 orang yang bertanya ya. Jadi saya menemukan beberapa masalah yang menurut saya harus diselesaikan. Apa saja sih masalahnya? Ini dia masalahnya. Yang pertama, bagaimana roller coaster bekerja? Saya mencari-cari dan juga rekan-rekan saya, dibantu oleh rekan-rekan saya mencari jawaban terhadap pertanyaan tadi. Saya menemukan di Google, yaitu roller coaster memiliki sisa energi untuk menghentikan laju dengan mengerem secara cepat menggunakan hidrolik. Untuk roller coaster modern terdapat perbedaan, yaitu menggunakan arus eddy. Nah, teman-teman bisa searching apa itu arus eddy ya. Dan juga teman-teman bisa cari juga apa itu pengereman secara hidrolik. Seperti itu. Dilanjut dengan magnet untuk menghasilkan gaya gesek sehingga dapat menahan kecepatan. Jadi di sini kita bisa tergambar ya sedikit. Roller coaster tidak bergerak dengan begitu cepat karena ada gaya gesek tadi yang disebutkan, arus eddy, dan juga ada juga pengereman secara hidrolik. Jadi roller coaster tidak bergerak dengan cepat, tetapi ada pengereman yang disebutkan tadi seperti itu. Ya, terima kasih handphonenya. Ya, lalu yang kedua, permasalahan yang kedua adalah apa kaitannya roller coaster dengan energi potensial dan energi kinetik. Nah, hal ini saya tanyakan, kenapa pemateri menampilkan video roller coaster, tidak menampilkan video yang lain. Saya cari di internet juga. Kaitannya adalah energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika roller coaster bergerak menurun. Itu salah satu hubungannya roller coaster dengan energi kinetik dan juga energi potensial. Mungkin itu saja permasalahan-permasalahan yang dapat kami sebagai kelompok 1 temukan ketika kita menonton video yang disampaikan oleh pemateri. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat ditangkap dan dapat dipahami. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digantung tangan untuk kau. Saya akan menambahkan tentang istilah arus listrik. Yang saya temukan arus listrik adalah putaran arus listrik yang diinduksi dalam konduktor oleh perubahan dan magnet dalam konduktor. Menurut hukum induksi Faraday atau oleh gerakan relatif suatu konduktor dalam medan magnet.
Silakan, ada yang mau menanggapi, menanyakan, mengomentari dari kelompok yang lain terkait apa yang disampaikan dari kelompok 2. Augi, silakan. Mau saling menanggapi jadinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, hasil identifikasi masalah yang juga. Yang pertama, mengapa roller coaster mampu bergerak hingga mencapai puncak ketinggian? Dan jawabannya, karena memanfaatkan energi potensial dan kinetik bukan mesin penggerak. Yang kedua, bagaimana pengaruh ketinggian roller coaster terhadap kecepatannya? Jawabannya, ketinggian roller coaster mempengaruhi kecepatannya melalui prinsip kentalan bodi. Dan yang ketiga, apa peran gesekan dalam fisika roller coaster? Gesekan memainkan peran penting dalam fisika roller coaster. Yang keempat, di mana roller coaster tercepat? Dan kami mendapatkan informasi bahwa roller coaster tercepat itu ada di salah satu taman hiburan yang namanya The Formula Rossa Ferrari World Abu Dhabi. Itu yang termasuk ekstrim tercepat di dunia, yang ada di jajaran ke-6 karena ada 9 tercepat roller coaster di dunia. Ini yang ke-6. Mungkin itu yang dapat kelompok 3 dapatkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dia presentasi dari kelompok 3. Kira-kira ada yang ingin menanggapi, menanyakan, mengomentari? Kelompok berapa? Silakan. Kepada kelompok 3, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya sudah mendengarkan tentang pemaparan masalah yang didapatkan oleh kelompok 3. Dan saya menemukan salah satu jawaban yang menurut saya tidak begitu jelas, belum tuntas dalam pemecahannya. Jadi peran penting dari gesekan roller coaster itu apa? Tadi Anda hanya mencetuskan bahwa gesekan itu teramat penting di dalam roller coaster, belum dipaparkan secara jelas. Saya mohon, karena di sini kita sedang belajar, jadi di dalam pemaparannya harus jelas agar tidak timbul pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ugi Samsul Fajar yang telah memberikan pertanyaannya. Dan untuk lebih jelasnya tentang peran gesekan dalam fisika roller coaster. Gesekan memainkan peran penting dalam fisika roller coaster. Dan ini membantu memperlambat kereta dan mengontrol kecepatannya serta memberikan traksi yang diperlukan kereta untuk mempertahankan kontak dengan lintasan. Namun, gesekan yang terlalu besar juga dapat mengurangi kecepatan dan sensasi berkendara. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua kelompok ya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, kemudian mempresentasikannya. Nah, kita sudah memasuki di bagian akhir di pembelajaran kita hari ini, yakni kalian harus menyimpulkan ya, harus menyimpulkan apa sih kesimpulan yang didapat dari pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Bapak persilakan kepada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan kesimpulan apa yang bisa didapat dari pembelajaran mengenai tentang tadi terkait dengan roller coaster, energi kinetik, potensial, energi mekanik. Silakan ya. Silakan. Langsung ya berurutan tanpa dipandu lagi oleh Bapak. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada tahapan akhir, yaitu kesimpulan. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu
Yang disebut dengan energi potensial adalah sederhananya definisinya adalah energi yang dimiliki benda pada posisinya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Dan energi mekanik adalah merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Banyak sekali contoh penerapan energi potensial, kinetik, dan juga mekanik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam roller coaster tadi, kita dapat melihat energi potensial dan juga energi kinetik. Sederhananya saja, pada saat roller coaster berada di puncak maksimal, di sanalah energi potensial ada. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok 1 tarik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dapat menyimpulkan dari materi terkait roller coaster bahwa ilmu fisika dapat diterapkan pada pembuatan wahana roller coaster dari pembuatan lintasan hingga kereta pada roller coaster. Perhitungan dengan menggunakan ilmu fisika merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kenyamanan, keamanan, serta efisiensi bagi wahana roller coaster. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kesimpulannya adalah roller coaster adalah wahana permainan berupa kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi pada jalur lap khusus. Biasanya terletak di atas sana yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Rel ini ditopang oleh rangka baja yang disusun sedemikian rupa. Prinsip atau hukum fisika yang bekerja pada roller coaster yaitu energi potensial, energi kinetik, dinamika roller coaster, percepatan dan perlambatan, gaya gravitasi, kekekalan energi, gaya sentrifugal, dan momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah energi kinetik yaitu yang dimiliki pada benda yang bergerak. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena sifat geraknya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk kita semuanya ya. Sudah bisa menarik kesimpulan. Tadi ada yang menarik sekaligus penguatan juga dari Bapak bahwa dalam pembelajaran hari ini kita berbicara tentang permasalahan dari fenomena roller coaster ya. Nah, jadi roller coaster itu adalah suatu alat permainan atau wahana permainan yang memang menggunakan prinsipnya itu prinsip konsep fisika. Salah satunya tadi disebutkan dari semua kelompok bahwa prinsip yang digunakan adalah energi potensial, energi kinetik, kemudian energi mekanik, kemudian tadi ada tambahan lagi, ada menurut kelompok ini dari kesimpulan tadi adanya apa? Gaya sentrifugal, gaya sentripetal. Nah, itu gaya sentrifugal, gaya sentripetal itu adanya gaya tersebut itu muncul ketika pada sebuah benda yang bergerak secara melingkar. Ya. Contoh dari gaya sentrifugal, ada tidaknya gaya sentrifugal itu ketika kita kalau di film hero jorok, mau misalkan ngalah kuda, kumanya, ku talinya dikuir-kuir, kemudian lepaskan, jadi benang kan itu. Nah, itu adalah efek yang disebut dengan gaya sentrifugal tuh, karena efek yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergerak secara melingkar, yang arahnya adalah keluar dari titik pusat lingkaran. Pusat lingkaran tuh ini kan tangan yang putar-putar tali.
Itu arahnya keluar kalau kita langsung mencelangkan itu. Ketika dilepaskan tuh ada tuh gaya sentrifugal namanya. Ada lagi gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu kebalikannya dari gaya sentrifugal. Nah, kalau gaya sentrifugal itu keluar arahnya dari titik pusat keluar, tapi kalau ini mah masuk ke pusat lingkaran seolah-olah. Ya. Nah, itu bisa kita buktikan dengan apa? Dengan apa, Cing? Kalau waktu kecil pernah yang dari daun singkong diputar-putar, kemudian dipiteskan saal etik, kemudian kurang diputarkan dina tangan. Lamun kenceng kumaha? Cicing, napel. Tapi lamun pelan kumaha? Lepas. Nah itu kan adanya, seolah ada gaya yang menarik ke pusat dari naon eta? Pusat lingkaran itu. Lamun pelan malah gerak udahnya. Nah makanya juga ada tuh kalau di pasar pameran tuh yang naik motor atau ada yang lari tuh. Kalau lari kita misalkan mau lari yang bentuknya kabur, misalkan dari bentuknya itu jurang tetapi bentuknya lingkaran misalkan. Lamun orang komo permukaan tanahnya mudah roboh misalkan. Nah itu kalau misalkan kita naik secara vertikal lurus saja itu susahnya. Tanahna naon lalagragan, capek ya. Tapi kalau misalkan kita lari dari awal nguriling heula nepi ka kekituan nguir sampai kepada permukaan yang paling keluar gitu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi tadi penguatannya tadi sudah ya, kita sama-sama sudah mengetahui konsepan yang digunakan pada roller coaster ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian terkait ilmu fisika yang tadi Bapak sampaikan, kita bahas sama-sama. Dan terakhir ada bahan refleksi juga untuk Bapak khususnya terkait pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau kurangnya di mana? Kalau puas, kalau tidak ya tidak ya. Di sini ada bahan refleksi untuk kalian diisi. Ya, bisa dibagikan nih ya. Bagikan satu orang. Bagikan. Sudah belum refleksinya? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Augie, tolong dibantu untuk dikumpulkan hasil refleksinya. Nah, barangkali sekian saja pembelajaran kita hari ini dan motivasi untuk kalian dari pembelajaran hari ini bahwa kita selaku siswa khususnya ya, kalian selaku siswa itu dalam proses pembelajaran itu kalau bisa cari yang namanya energi. Energi untuk apa? Energi untuk kita semangat belajar. Tanpa adanya energi tersebut, energinya mau berupa apa? Berupa makanan sudah jelas itu ya perlu ya. Energi yang lainnya untuk membangkitkan semangat yang lainnya tuh boleh. Silakan cari energi yang lainnya. Misalkan dengan kesibukan, sering membaca, sering bergaul dengan teman-teman yang lain, berdiskusi. Energi-energi yang seperti itu yang positif tolong dikembangkan ya untuk kalian tuh lebih semangat dalam belajar di sekolah khususnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita tutup saja dengan doa kifarat majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.